Pemirsa, persaingan memperebutkan calon pemilih juga terjadi di media sosial. Di era sosial media seperti sekarang ini, medium ini tidak boleh dilewatkan. Mari kita simak data percakapan warga di media sosial yang dihimpun oleh Politika Wave berikut ini. Isu yang sedang ramai dibicarakan di sosial media untuk pasangan Ahok dan Jarot adalah kinerja sebagai gubernur. Sentimennya 65% positif, 35% negatif. Tim sukses Ahok Jarot 16% positif, 84% negatif. Polling Pilgub itu ada 17% positif, 83% negatif. Soal teks amnesti 8% positif, 92% negatif, serta yang paling bawah itu adalah visi misi Ahok Jarot 80% positif, 20% negatif. Bagaimana untuk pasangan Anies dan Sandi? Isu yang sedang ramai dibicarakan di sosmed adalah Anies di sebuah TV, 65% positif, 35% negatif. Polling Pilgub 94% positif, 6% negatif. Dukungan dari kader muda Golkar 94% positif, 6% negatif. Kontrak politik 18% positif, 82% negatif. Dukungan dari relawan Risma 100% positif. Bagaimana kemudian dengan Agus dan Silviana Murni? Dukungan untuk Agus dan Silviana 70% positif, 30% negatif. Kemudian soal polling Pilgub 100% positif. Tim sukses 78% positif, 22% negatif. Sosok Agus dan Silviana sendiri, Pak Syarif Hasan bisa suka nih, 100% positif. Kemudian soal hari ulang tahun TNI 57% positif, 43% negatif. 100% positif untuk Agus Silviana sosok karena mungkin belum bergerak banyak. Gini dong, pembicaraan lewat sosmed sekarang ini juga tingkat validitasnya itu rendah sebetulnya. Ada yang berubah. Pertama karena ini banyak juga kerja mesin, kan gitu. Kedua menurut saya semua orang untuk di Jakarta khususnya, menurut saya mereka seeing is believing. Jadi itu tidak akan berpengaruh banyak. Mungkin memang di-boost untuk kemudian bisa dipercaya. Itu hanya perseteruan di dunia maya yang memang sangat besar. Lalu kemudian dunia maya ini menurut saya dalam pilkada DKI itu tidak akan menjadi, itu bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi ketika pilpres yang lalu mungkin itu ada pengaruhnya. Sebelumnya juga mungkin ada pengaruhnya karena orang masih belum tahu persis bagaimana mesin itu bekerja. Ketika sudah diketahui apalagi itu di-generate untuk itu, orang mulai berpikir kebenarannya. Ketika orang mulai berpikir tentang kebenarannya, orang melihat kenyataannya. Apalagi dan Jakarta kan cuma segitu-segitu juga, orang bisa putar-putar, oh kenyataannya begini. Gitu orang bisa putar-putar dan bisa melihat langsung sebenarnya. Mas Eriko. Ini Jakarta ini hanya 680 km persegi. Artinya kalau kita lihat persegi itu 32 kali 30 sekian kilometer saja. Di mana di sini tidak usah sulit-sulit. Kalau tidak percaya datang lihat. Nah, bagaimana hasilnya, bagaimana perilakunya atau apa. Nah, memang dulu yang seperti sosial media ini betul sangat katakan legitimate. Tapi sekarang dengan adanya mesin ini, coba lihat nama-namanya. Tidak pernah ada yang nama yang benar. Selalu nama-nama semua nama-nama samaran atau apa. Dan bisa nada-nadanya itu pada saat yang sama itu saja 5.000 kali, 10.000 kali. Ya, itu bukan hal yang tapi sulit. Tapi kan juga ada yang sebenarnya. Nah, tapi ada yang sebenarnya. Ya. Nah, tetapi kalau mau bicara kondisi wilayah Jakarta yang sebenarnya tidak terlalu luas gitu, Mas Eriko mau bilang nggak terlalu penting? Nah, lihat Mbak, ini masih 4 bulan lagi. Oh iya, masih 4 bulan ya. 4 bulan lebih 100 sekian puluh hari. Ya. Dengan hanya 267 kelurahan. Setiap hari pun satu kelurahan bisa didatangi dan melihat langsung. Lewat darat akan lebih efektif, Pak Syarif. Ya, mohon maaf Pak Don, saya agak berbeda pandangan. Ya. Kenapa berbeda pandangan? Karena ini kan suara aspirasi masyarakat, di mana kami sebenarnya tim pasangan kami itu belum eksis di situ. Kami belum membentuk tim sosial media. Dan ternyata respon positif dari masyarakat itu berarti ya itu adalah suara masyarakat. Nah di sini. Tapi buat strateginya bagaimana Pak Syarif? Apakah itu kemudian sosial media akan menjadi
tonggak paling depan. Itu merupakan salah satu parameter yang sangat penting bagi kami, ya, karena itulah gambaran dari aspirasi masyarakat. Sama halnya dengan survei. Survei kan juga dilakukan dengan mendatangi dan pakai telepon dan sebagainya. Ini kan hanya metode yang berbeda. Tetapi lagi-lagi itu adalah gambaran dari masyarakat yang merupakan harapan rakyat. Saya setuju. Yang sudah menyatakan ada strategi darat, udara, dan Laut. Ya. Jadi gini Itu dong, di yang tempat Pak pertama Mardhani. tentu kita harus bedakan ya. Memimpin Jakarta beda dengan mengendalikan Jakarta. Kalau mengendalikan tuh one man show, Superman. Iya. Ada saya selesai, nggak ada saya berantakan. Nah itu nggak boleh. Memimpin Jakarta itu memimpin bukan kotanya, memimpin orangnya. Nah itu perlu keteladanan, perlu pemikiran yang komprehensif. Nah Lalu soal sosmed itu tadi? Nah, untuk yang sosmed tentu metodologi survei jauh lebih valid ya dengan multi random sampling. Kalau sosmed walaupun betul yang Pak Sarip bilang ya political web saya yakin sudah membuang yang buzzer mesin. Ya. Jadi ketahuan. Tetapi di atas semuanya yang paling penting ketemu dengan publik, mendengar langsung, mendapatkan apa sih kata Pak Ali Sadikin menjadi gubernur DKI itu. Oh, bentang-bentang Pak Boy saya di Iya, situ. makanya kita udah belajar noh. Cepat nangkapnya ini. Kata Pak Ali Sadikin menjadi gubernur DKI itu ngurusin orang yang masih dalam kandungan sampai yang sudah ditanam di kuburan. Semuanya tanggung jawab. Nah untuk itu diperlukan suara hati, keteguhan, ketekunan, bukannya memimpin kayak geser lemari, geser aja, gusur aja nggak bisa, harus didengar satu orang. Itu tidak cuma mahal memimpin gitu. DKI loh Pak Mardhani, memimpin Indonesia juga sama. Nah makanya DKI itu menjadi etalase kita Iya. gitu. Bukan cuma sekedar 632 km, bukan. Angkanya 632. Penduduknya cuma 4%, tapi PDRB-nya 16%, tapi magnitud politiknya besar sekali. Nah, karena itu harus benar-benar diperhatikan. Itu makanya Bang Don tadi nunggu Ibu Mega, Pak Prabowo dan Pak SBY terjun ke lapangan, Bang. Nah, kan itu kan pilihan itu biasanya kan cara sesuatu itu kan ada life cycle-nya. Ya. Jadi ada konteks ketika ini disukai, ada konteks yang sama tidak disukai, padahal variannya tetap gitu. Kemudian ada konteks tertentu yang dulu tidak disukai, sekarang malah disukai, atau dulu tidak dipilih, malah sekarang dipilih. Memang susah sekali, Mas Dhani, untuk menentukan bagaimana sekarang warga Jakarta memilih. Tapi kan survei-survei menuntun kita untuk mengatakan, oh ini kira-kira ada preferensi seperti ini. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa berbasiskan itu pada pertarungan sosial media. Karena kita yang selalu bekerja di media ini, memang betul Pak Sarip, itu ada kadang-kadang kita terpengaruh oleh keributan sosial media, lalu kemudian itu diangkat sebagai berita. Padahal keributan itu bisa diciptakan oleh satu statement yang kemudian membuat itu viral, lalu kemudian dibaca sekian ribu kali, lalu kemudian untuk bisa membuat itu lebih ramai lagi, dibilang bahwa sekian ribu kali lagi dan bahkan sampai jutaan, seolah-olah menggambarkan bahwa itu sebuah dunia nyata. Kita boleh minta closing statement-nya sekarang dari Pak Syarif Hasan. Ya, inilah saatnya rakyat Jakarta untuk memilih pemimpin yang betul-betul tegas, dan betul-betul memiliki knowledge dan suatu visi yang ke depan, bahwa sebenarnya untuk membangun Jakarta itu adalah sebenarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu. Tetapi lagi-lagi rakyat itu tidak boleh tertinggal dalam pembangunan. Rakyat harus diajak, harus betul-betul partisipatif. Jakarta untuk rakyat, begitu ya Pak? Fotonya. Saya jadi hafal. Kita harus mendengar rakyat. Ya. Jakarta bukan untuk elit. Bukan untuk elit, ya. Bukan. Untuk semua. Karena elit itu juga rakyat. Oke. Elit juga itu rakyat. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal di dalam membangun Jakarta. Oke, Pak. Ya. Jadi ini bukan tentang memenangkan Anies Agus. Ini bukan tentang memenangkan satu pasangan calon. Ini tentang membuat warga Jakarta mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mendapat pemimpin yang dapat menjadi contoh, mendapat pemimpin yang mampu mendelivery, mendapat pemimpin yang nanti insya Allah akan membuat hidup mereka bahagia. Maju kotanya, bahagia warganya, insya Allah. Oke. Mas Iya, Eriko. Mbak Nunung, kita melihat ya kontestasi ini kan sebenarnya mencari yang terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat banyak di DKI Jakarta ini. Sekali lagi tadi hasil survei sudah jelas bahwa berani, bersih, seperti itu. Nah, ini sudah nyata, terlihat hasil kerja yang nyata. Kalau meminjam istilah, untuk anak-anak, untuk anak
tidak boleh coba-coba. Apalagi untuk rakyat Jakarta, jangan coba-coba. Astaga, luar menurut biasa. kami seperti itu, Mbak Nunung. Ya. Hebat loh iklannya. Saya terkejut. Saya juga terkejut. Tapi catatannya banyak. Semua orang punya catatan. Iya. Mas Dani. Iya. Iya, kan mereka kan kontestan kan yang akan berlaga. Iya. Kita tidak. Maka saya hanya mengendus aroma yang bagus di Pilkada DKI ini. Setidak-tidaknya sampai sejauh ini ada harapan bahwa ini akan lebih bersih dari money politics. Hal yang sebetulnya sudah lama sekali menjadi cerita di mana-mana. Dan kalau kali ini betul-betul akan terus-menerus bersih dari money politics ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus untuk warga Jakarta Iya. dan warga Indonesia. Untuk pemilu yang berikutnya ya, begitu ya, Pak. Bapak-bapak sekali terima kasih sudah hadir di The Terima kasih, Headlines. Mbak Nunung. Iya. Sama-sama. Itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.